Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Kholili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, saya Sapna Aulia Putri Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, ingin menjawab pertanyaan soal dari ujian akhir semester Filsafat Pendidikan poin 1, yaitu sebutkan dengan jelas dan jelaskan 3 pendapat para filosof muslim lengkap dengan keterangannya sehingga Imam Al-Ghazali menjatuhkan vonis kafir kepada mereka. Check it out. Saat ini, perkembangan filsafat di dunia Islam sangat memprihatinkan. Mayoritas muslim menolak the mother of science ini. Mereka menganggap filsafat sebagai ilmu yang merusak keimanan seseorang. Filsafat dianggap sebagai musuh agama. Oleh karenanya, umat Islam sudah tidak tertarik lagi terhadap filsafat karena menganggapnya sebagai ilmu yang tidak berguna dan bahkan menyesatkan. Pandangan yang demikian itu tidak hanya dilontarkan oleh mereka yang berpikiran dangkal, tetapi juga oleh mereka yang dianggap sebagai ulama terkemuka seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Beliau menempatkan filsafat sebagai ilmu yang baik, tetapi ketika didalami akan menimbulkan kekacauan berpikir, sehingga beliau menganggap filsafat sebagai ilmu yang tidak perlu. Lebih parah lagi, Al-Ghazali yang mendapat gelar Hujatul Islam juga turut memberikan warning terhadap filsafat karena dianggap sebagai ilmu yang berbahaya bagi keimanan, terutama ketika dipelajari oleh orang-orang awam. Lebih lanjut, Al-Ghazali mengecam keras kepada 3 kesimpulan para filosof, yaitu keabadian alam, pengetahuan Tuhan sebatas yang universal, dan jasad tidak dibangkitkan pada akhir zaman. Menurut Al-Ghazali, 3 kesimpulan itu bisa mengantarkan orang muslim pada kekafiran. Tapi rupanya Al-Ghazali telah salah paham terhadap dua dari 3 kesimpulan para filosof tadi. Yang pertama tadi yaitu keabadian alam. Mengenai keabadian alam atau kekodiman alam, Al-Ghazali menganggap bahwa filosof telah musyrik karena ada 2 entitas yang sama-sama kodim, yaitu Tuhan dan alam. Padahal yang kodim hanyalah Tuhan, sehingga beliau menyimpulkan bahwa alam ada dengan sendirinya tanpa membutuhkan Tuhan. Sebenarnya alam juga disebut kodim oleh filosof bukan berarti keberadaan alam itu tidak butuh kepada Tuhan. Memang secara temporal atau zamani, Tuhan dan alam sama-sama ada sebelum adanya ruang dan waktu. Itulah yang dimaksud alam yang kodim oleh para filosof. Sementara, jika dilihat dari zatnya, keberadaan alam itu butuh kepada Tuhan, sehingga alam itu tetap atau baru bisa disebut juga dengan hadis sebagai lawan dari abadi atau kodim. Maka, secara temporal, alam bersifat kodim, tetapi secara zat, alam tetap bersifat hadis. Itu yang disalahpahami oleh Al-Ghazali. Yang dimaksud bersifat hadis di sini adalah bersifat baru. Lalu yang kedua, Al-Ghazali keliru ketika mengartikan bahwa pengetahuan Tuhan terhadap alam itu bersifat universal, tidak partikular. Al-Ghazali menganggap bahwa para filosof telah mengingkari sifat maha tahu yang dimiliki Tuhan sebagaimana keterangan yang banyak terdapat di dalam Al-Quran. Sebenarnya, filosof tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui yang partikular dari alam ini. Tetapi, filosof mengatakan bahwa cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia dalam mengetahui alam ini. Pengetahuan Tuhan itu sebagai sebab atau ilat dari alam ini, sementara pengetahuan manusia itu sebagai akibat atau maklul dari alam ini. Pengetahuan Tuhan tentang alam ini sudah pasti benar, sehingga alam ini akan mengikuti pengetahuan Tuhan tersebut. Alam menjadi akibat atau maklul dari pengetahuan Tuhan yang dalam hal ini menjadi sebab atau ilat.
Pengetahuan manusia itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap alam ini. Sehingga pengetahuan itu tergantung kepada alam. Maka alam menjadi sebab ilat bagi pengetahuan manusia yang dalam hal ini menjadi akibat maklul. Kesalahpahaman yang dialami oleh Al-Ghazali tersebut menunjukkan bahwa tidak selamanya fatwa dari seorang ulama besar itu pasti benar. Fatwa beliau bahwa filsafat itu berbahaya adalah tidak benar karena dibangun atas persepsi yang keliru terhadap kesimpulan para filosof tadi. Pemaparan di atas memberikan informasi kepada kita perihal alasan Al-Ghazali mengharamkan filsafat, yakni karena beberapa kesimpulan para filosof. Kesimpulan-kesimpulan tersebut sebenarnya berkaitan dengan ajaran Neoplatonisme yang muncul pada abad kedua Masehi. Aliran ini mengatakan bahwa Tuhan itu mutlak berbeda dengan alam. Tuhan yang maha tinggi tidak patut menciptakan alam yang rendah ini. Maka, untuk menjelaskan bagaimana terciptanya alam ini, aliran Neoplatonisme menganggap bahwa ada yang mewakili Tuhan untuk mengatur alam ini, yakni yang dinamakan dengan nous atau akal. Ajaran tersebut telah mengantar para filosof muslim kepada 3 kesimpulan tadi. Dengan demikian, sebenarnya Al-Ghazali tidak menolak keseluruhan sistem filsafat yang selama ini dibangun. Beliau hanya menolak ajaran Neoplatonisme, bukan filsafat secara keseluruhan. Al-Ghazali dan pengikut-pengikutnya sampai saat ini masih tetap menggunakan logika Aristoteles. Misalnya, itu menunjukkan bahwa Al-Ghazali tidak menolak filsafat secara keseluruhan. Pelajaran mantik yang diajarkan di pesantren-pesantren sampai saat ini tidak lain adalah logika Aristoteles yang sudah ada sejak 5 abad sebelum Masehi. Jadi, kesimpulan dari yang saya paparkan ini, filsafat harus tetap hidup di dunia Islam agar umat Islam bisa meraih kembali kejayaan seperti di masa lalu. Terbukti ketika masa dinasti Abbasiyah dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat serta buku-buku pengetahuan lainnya. Umat Islam memperoleh kejayaan yang luar biasa jauh melampaui Eropa. Mungkin ini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.